Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atun nisaa shadaqatihinna nihlah. Itu nggih. Wa atu dan memberikanlah engkau. Wa atu dan memberikanlah engkau. Waktu artinya memberilah engkau. An-nisaa pada perempuan. Shadaqatihinna pada beberapa mas kawinnya nisa. Jam'u shadaqatin, adapun shadaqatihinna itu jamaknya lafaz shadaqatin. Muhurohunna artinya mahar-maharnya nisa. Nihlatan dengan menjadi pemberian. Nihlatan dengan menjadi pemberian. Masdarun, adapun nihlah itu masdar. Atiyatun artinya pemberian. Anti binafsin dari ridhonya hatinya nisa. Boten anti binafsin dari ridhonya hati. Maksudnya keridoan dengan ridho nih, memberikan mahar. Fa in tibna, maka apabila ridho siapa nisa lakum padamu an syai'in dari sesuatu, an syai'in dari sesuatu, minhu dari shadaqatihinna apanya nafsan hatinya. Tamyizun, adapun nafsan itu menjadi tamyiz, muhawwalun yang ditahwil, anil fa'ili dari fa'il, pindahan dari fa'il. Ai tobat artinya ridho, baik-baik saja. Maka kalimatnya dari tadi menggunakan kata tibna, jadi tidak ada masalah. Ai tobat artinya ridho. Apa anfusuhunna, hati-hatinya nisa, lakum padamu, an syai'in dari meninggalkan sesuatu, minas sodaki dari mas kawin, dari mahar. Fawahabna, maka memberi siapa nisa, memberikan siapa nisa, hu pada sodak, lakum bagimu. Fakulu, maka makanlah engkau hu pada syai' hanian dalam keadaan enak. Thayyiban artinya baik, marian pun terpuji. Mahmudal akibati artinya terpuji akibatnya, terpuji dampaknya. La dororo, yang tidak berbahaya itu maujud fihi di dalam akal, alaikum atas dirimu, bil akhirati di akhirat. Artinya maksud daripada ayat ini adalah dari yang pertama tadi ya, wa atun nisa as-sadaqatihinna nihlah. Ketika seorang laki-laki mempersunting seorang perempuan, maka hendaknya sudah menyiapkan diri untuk memberikan mahar. Memberikan mahar secara transparan, ya. Dan juga mahar ini sifatnya tidak boleh memaksa. Artinya bukan kepemilikan, gitu. Jadi kayak di dalam syariat Islam, di dalam tatanan Islam, seorang laki-laki yang hendak menikahi perempuan harus menyiapkan mahar, dan di sini tidak ada paksaan. Tidak ada paksaan itu dalam artian kalau bisa ya semampunya, kalau bisa semampunya. Tapi yang digarisbesari di sini adalah sama-sama ridho, baik itu yang memberi maupun yang diberi. Tidak boleh ada paksaan, misalkan sudah
Misalkan sebagai wali nggih memaksakan anak perempuannya untuk menerima kayak kalau cerita di sinetron itu biasanya anaknya kayak nebus utang. Nah itu dalam Islam nggak boleh seperti itu. Jelas mboten pareng dalam keadaan apapun harus sama-sama ridho, baik yang memberi maupun yang diberi. Dan sifatnya wajib ya, mahar ini harus diberikan. Mahar ini harus diberikan. Maka wa atun nisa sadaqatihinna telah diberikan kepada perempuan sebagai pemberian, ya, sebagai pemberian. Fa in tibana lakum an syai'in min nafsan faqulu hani amari'an. Misalkan setelah diberikan terus kemudian si perempuan ini ridho hatinya untuk membagi maksudnya langsung dijadikan sebagai alat konsumsi ya, sehari-hari. Jadi misalkan habis menikah terus niku langsung dipakai untuk konsumsi, langsung dipakai untuk konsumsi bersama pasangannya. Nah, kalau ridho, maka hendaknya gunakanlah sebaik mungkin. Jadi bakulu ruhani ammaria, beli makanan yang enak, yang di situ ya sampai dipukul panganan sing beracun gitu. Jadi maksudnya di sini hari amaria itu di samping enak juga kalau bisa makanannya itu juga sehat daripada dipukul sing sia-sia. Misalkan wes lah nih mentang-mentang ono duit iki langsung tuku pakanan sing opo ae yang di situ tidak terlalu bermanfaat misalkan secara gizi dan lain-lain. Nah kalau bisa di samping hanian juga marian. Kalau marian itu makanan atau konsumsi yang dimakan, ya. Makanan yang dimakan itu adalah sesuatu yang bermanfaat untuk tubuh, gitu ya. Fakulu bukan amar la dororo fihi alaikum fil akhirati. Jadi terus kemudian di sini ada penjelasan di dalam tafsirnya, ya. Mahmud al akibati la dororo fihi alaikum. Jadi dibelikan makanan dari uang mahar itu tidak berbahaya di akhirat, artinya boten masalah gitu. Nazalat turun apa ayat fa in tibna lakum an syai'in roddan karena menolak alaman atas orang karya yang tidak senang siapa man dalika pada mengambil syai' tersebut. Dalika pada mengambil syai' tersebut nih loh, an syai'in minas sedekah itu. Jadi enggak apa-apa gitu. Maka ayat ini turun. Nah, kalau misalkan ridho langsung digunakan untuk konsumsi sehari-hari, ya enggak apa-apa, itu berarti rezekinya. Toyiban mana tadi nih? Fa in tibnalakum an syai'in min nafsan lakum nazalat rodan alaman kerjadalik wala tu'tu dan jangan memberikan engkau wala tu'tu dan jangan memberikan engkau ayyuhal auliya wahai, artinya wahai orang-orang yang memerintah atau wali, ya, di sini memberikan as-sufaha'a pada orang-orang yang bodoh. As-sufaha'a pada orang-orang yang bodoh, al-mubadzirina yang menyia-nyiakan siapa sufaha, minar rijali dari laki-laki, wan nisa'i dan perempuan, wasibyani dan anak-anak kecil. Memberikan amwalakum pada hartamu. Seorang wali yang dalam artian di sini adalah wali, ya. Wali itu adalah yang bertanggung jawab, penanggung jawab seseorang. Di sini tidak boleh memberikan hartanya pada sufaha, wala tu'tus sufaha amwalakum. Sufaha itu siapa? Al-mubadirina minar rijali wan nisa'i wasibyan. Jadi nggak boleh diberikan tanpa ada pengaturan. Ini ku mboten pareng.
Ai amwalihim artinya hartanya hartanya sufaha allati fi aidikum yang berada di tanganmu, yang menjadi tanggung jawabnya ya, karena tadi kan wali nggih wala tuktu dikatakan oleh mufasir di sini ayyuhal auliya, wahai orang-orang yang menjadi wali, yang menjadi penanggung jawab gitu. Allati ja'ala yang menjadikan siapa Allah lakum padamu qiyaman pada tanggung jawab. Qiyaman pada tanggung jawab. Masdaru koma, adapun qiyaman itu masdarnya lafadz koma. Aitakumu artinya tanggung jawabnya amwal. Bima'asyikum dengan ma'isyah ya, atau penghidupan, dengan penghidupanmu. Wasolahi auladikum dan bagusnya anak-anakmu. Fayudoyi'u maka menyia-nyiakan. Fayudoyi'u maka menyia-nyiakan siapa sufaha pada amwal fi ghairi wajhiha, di dalam selain jalannya amwal, di dalam selain jalannya amwal. Wa fi qiraatin, dan itu di dalam qiraah yang lain, qiyaman, yaitu lafadz qiyaman. Jadi kan tadi kan panjang ya, allati ja'alallahu lakum qiyaman. Nah, dalam qiraah yang lain yaknya pendek, qiyaman. Jam'u qimatin, adapun qiyaman yang yaknya pendek itu jamaknya lafadz qimah. Matuqawamu artinya yang tanggungkan. Ma yaitu perkara, ngoten nggih, tuqawamu yang ditanggungkan. Bihi dengan ma apa al amtiatu beberapa harta. Apa al amtiatu beberapa jumlah harta, sejumlah harta. Jadi maksud daripada ayat ini fakulu mboten wala tu'tus sufaha amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyaman. Ini ditujukan kepada wali yang menanggung seseorang, entah itu anak yatim atau seorang suami yang di situ menanggung anak dan istri, atau penanggung jawab apa istilahnya kalau disebutkan di sini, seseorang yang dikuasakan oleh Allah, yang disanggupkan oleh Allah untuk menjadi sumber penghasilan orang lain, dalam hal ini menjadi penanggung jawab. Kalau dalam bahasa Indonesia pokoknya wali ini berarti sing bertanggung jawab, yo lek sekolah, lek daftar sekolah yo ambek wongku, misalkan enten nopo jenenge merawat anak yatim kan berarti biasanya ada surat kewalian nggih. Nah, yang dimaksud di dalam ayat ini ya wali itu tidak hanya sekedar mboten hanya kok yang ada memang hubungan keluarga, tapi di sini wali yang benar-benar bertanggung jawab pada sumber ma'isyah seseorang. Nah, ayat ini menjelaskan bahwasanya ketika kita menjadi seorang wali, ketika kita menjadi penanggung jawab atas orang lain, hendaknya uang niku diatur, wala tu'tus sufaha, jangan sampai kok misalkan orang yang kita tanggung masih wis dewasa, jenenge safeh ini. Di dalam fikih itu ada aturannya. Yang disebut sufaha itu apa? Siapa? Apakah selalu anak kecil? Boten. Kadang-kadang orang dewasa yang tidak bisa mengatur uang,
di sini oleh mufasir dikatakan dengan jelas nopo fayudhi'uha fi ghairi wajhiha. Orang dewasa, ya, orang yang ketika diberikan uang niku dijajanno yang tidak sesuai, digunakan atau ditasarrufkan tidak sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini termasuk golongan safeh. Wadah zaman sakniki nggih, misalkan duwe titik-titik digawe judi online. Nggih. Duwe sakniki bahkan judi niku mboten gak bondo duwike dhewe, nggih. Gak bondo duwike dhewe. Pinjol-pinjol ngoten niku bagaimana kita menyikapi napa jenenge pinjaman online seperti itu nggih, pay letter. Kita harus bisa ngatur berapa pemasukan kita. Nggih. Maka kalau ingin menggunakan jasa-jasa keuangan digital seperti itu, kita harus paham. Nggih, harus paham dalam artian paham berapa kadar kemampuan kita untuk menanggung pay letter tersebut. Nah, kebanyakan orang ketika menjadi penanggung jawab kok diberikan kelonggaran oleh Allah, nggih. Entah penanggung jawab niki sebagai orang tua atau sebagai penanggung jawab nggih. Kadang-kadang nek rezekine longgar niku ngekeine mboten aturan. Nggih. Ngekeine mboten aturan. Ini bagaimana? Kalau kita mengikuti ajaran di dalam Al-Qur'an yang seperti ini tentu tidak boleh nggih. Misalkan cicili yo wis sak cukupe. Yo lek duwike akeh koyo Raffi Ahmad ya. Tuku es krim dikei 300.000. Padahal regane es krim 2.000 wis oleh, 3.000 wis oleh. Nah, seperti ini kita harus ngukur. Lho, wong liya, duwite wong liya. Lek duit kita ya tetap kita sesuaikan. Maka anak-anak kita perlu transparan dengan anak-anaknya. Misalkan dalam kondisi keuangan yang kurang baik, ya transparan, jujur mawon, gak usah sampai pura-pura ono. Nah, yang digarisbesari di dalam ayat ini adalah kita sebagai, kalau kita menjadi penanggung jawab, kita harus paham betul berapa uang yang bisa kita masukkan, income kita berapa, terus kita juga harus bisa ngukur pengeluarannya. Nah, ini penting untuk diperhatikan. Dan kalau disebutkan di dalam ayat seperti ini, maka sudah pasti, ya, ini adalah aturan yang hendaknya kita ikuti. Ya. Jangan sampai bolehlah kita menyesuaikan dengan keadaan di zaman sekarang, boleh, ya, boleh. Jadi karena Al-Quran ini mukjizat. Al-Quran ini adalah mukjizat yang diturunkan kepada Rasulullah yang sampai kapanpun akan sesuai dengan kehidupan umat manusia. Sekarang kenyataannya apa? Yang disebut sufaha itu bukan hanya anak kecil, bahkan di sini dikatakan ar-rijal wan nisa, nggih. Al-mubadirina minar rijali wan nisa. Kalau kalimatnya rijal wan nisa ini berarti orang dewasa. Misalkan kalau kalimatnya al-mubadirina minal banin wal banat, nah ini baru anak kecil. Tapi kalimat yang digunakan oleh mufasir adalah minar rijal wan nisa, ini berarti orang dewasa yang tidak bisa ngatur keuangan. Kalau kita menanggung orang yang seperti ini, ya, bisa siapapun, dan ini mungkin terjadi. Ternyata di zaman sekarang banyak loh orang-orang dewasa yang tidak bisa mengatur keuangan, ya, tidak bisa mendatangkan income, atau bahkan kadang-kadang income-nya ada tapi pengeluaran lebih besar. Terus bener-bener nggak bisa ngatur, pokoknya ono duit foya-foya, ono duit titik sing dipingini wis saarat-arat, duitnya 1 juta sing dipingini barang 30 juta yang mesti ae kurang. Nah, ini kenyataannya di zaman sekarang banyak. Maka kalau kita ada tanggungan orang, ya, ada tanggungan orang yang kebetulan rezekinya dititipkan sama kita, niki hendaknya diukur. Bagaimana, terus kemudian nanti kontribusinya seperti apa si orang yang kita tanggung ini. Misalkan nanti sampai sudah sudah dewasa nih, terus ada tanggungan anak yatim, ketika sudah mulai masuk usia dewasa, kita harus ngukur apakah si anak ini sudah mulai mampu untuk bertanggung jawab bekerja dan sebagainya. Nanti harus diatur. Ini dijelaskan pada ayat berikutnya nih.
minar rijali wan nisa'i wasibyan amwalakum alladzi ja'alallahu lakum qiyaman wala tutus sufaha amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyaman. Harta-hartamu yang oleh Allah dijadikan sebagai tanggung jawab. Kita bertanggung jawab atas orang lain. Warzuku dan memberi rizkilah engkau hum pada sufaha fiha di dalam amwal, tetap diberikan. Utaimu artinya memberi makanlah engkau hum pada sufaha minha dari amwal, bukan kok berarti boten dikei sama sekali, yaitu nyiksa wong jenenge. Waksu dan memberi sandanglah engkau hum pada sufaha wakulu dan mengucapkanlah engkau lahum pada sufaha qaulan dengan ucapan ma'rufan yang bagus. Berarti ini terutama masih dalam tanggung jawab pendidikan. Masih dalam tanggung jawab pendidikan. Misalkan ada tanggungan anak-anak yatim yang disekolahkan. Nah, maka kalau sampean tahu, misalkan sampean punya murid ini besok-besok punya anak-anak yatim yang ditanggung. Ini bagaimana cara ngaturnya? Ini pengaturan yang paling dasar Yang penting penuhi kebutuhan sandang dan pangannya. Terus misalnya areke wis mulai sekolah SD, sebisa mungkin kalau misalkan si anak ini ketahuan nggak jujur, yo ojo dititipi duit, Kalau anaknya nggak jujur ya berarti sampean sing harus bayar ke sekolahnya. Karena yang namanya sufaha, orang yang safeh atau yang tidak mampu mengatur keuangan ini kadang-kadang karakter. Lek nyekel duit niku nafsune langsung gede. Ada orang-orang seperti ini. Bukti ini disebutkan nanggone Al-Qur'an. Kalau kita menanggung orang yang seperti ini, berarti cukup penuhi kebutuhan sandang dan pangannya. Terus pokoknya dipenuhinya itu. Otomatis engko lek njaluk duit, ya berarti harus dihitung secara transparan. Masih yo kali anak dhewe. Masih yo kali bojone dhewe. Disinilah pentingnya kita mengenali karakter. Ada transparansi keuangan. Ternyata napa namine? Transparansi keuangan itu disebutkan loh di dalam Al-Qur'an. Nggih kan? Ojo gak usah sok-sokan dadi orang tua sing superhero. Wis nak pokoke njaluk ibu mesti ono. Mas yo gak ono tak usahakno. Tak dolno sawahe tonggo. Enggak ada yang seperti itu di dalam Al-Qur'an, nggih. Kalau kita semampunya seberapa, kalau kita memang ada tanggungan orang, termasuk daripada ayat-ayat ini cukup menjelaskan bahwa kalau kita mau menanggung anak yatim, yang ditekankan di dalam Al-Quran adalah kesiapan kita secara finansial. Apakah kita mampu? Ojo kok, terus tak merawat anak yatim untuk rezekiku cek akeh. Yo itu yo gak salah, pendapat ngoten iki yo gak salah. Tapi lek sampean kurang yakin, nantinya malah tidak bisa niki seperti yang dikatakan pada ayat berikutnya pada kalimat ini warzuquhum fiha waksuhum. Jadi pertama yang diperingatkan oleh Allah adalah penuhi kebutuhan pangan. Warzuquhum, oleh mufasir dikatakan at'imuhum, penuhi kebutuhan pangan. Waksuhum, penuhi kebutuhan sandang. Waqulu lahum qaulan ma'rufa. Berarti kita harus menyiapkan mental untuk selalu ucapan lesan kita itu tidak menyakiti orang-orang yang kita tanggung, tidak menyakiti sufaha yang dimaksud di sini. Waqulu lahum qaulan ma'rufa. Karena biasanya niki gandengan. Uang niku lek nanggung lambene welek. Niki gandengan. Ini Allah memberikan peringatan, boten sedanten, tapi biasanya karena mungkin si penanggung niki sudah banyak sekali melakukan segala hal, mengorbankan waktu, manifestasi waktu, terus kemudian mental, bahkan finansial. Biasanya otomatis akan gampang, wes apa jenenge wis tak tanggung ngene, ambek ngekei, ambek ngenyek. Ambek nanggung setiap hari tapi ambek ngenyek sak bendino. Padahal ucapan yang baik qaulan ma'rufa ini juga ditekankan oleh Allah. Maka ini pentingnya kita memahami. Kecuali lek sing sufaha iki nggih, nek sing sufaha iki bener-bener enggak tahu diri.
boleh itu diucapkan. Karena memang orang yang sombong bahkan di dalam Allah sendiri juga mengatur di dalam Al-Qur'an nggih, ketika menghadapi orang yang sombong maka kita perlu memperingatkan bahwa supaya orang ini bisa merundukkan kepalanya nggih. Ini wajib nyombongi wong sing sombong itu hukumnya wajib. Nopo paling boten cek paham bahwa posisinya itu tidak sebesar itu sebenarnya. Ini dalam kondisi ketika si orang yang ditanggung niki nggak tahu diri, nah baru boleh ucapkan kalimat yang sedikit nopo nggih, wis rodok nyinggung titik gak apa-apa karena memang supaya dia tahu diri karena kan ditanggung ini. Posisi kita adalah penanggung. Tapi dengan keseharian waqulu lahum qaulan ma'rufa. Setiap hari kita harus bisa menjaga lisan. Dan lisan itu kan keluarnya dari sini, gitu. Keluarnya dari kepala. Kalau terus-terusan mental kita niku tidak terdidik dengan baik, ya. Kalau mental kita tidak terdidik dengan baik, otomatis qaulan ma'rufa itu juga sulit. Niki loh. Jadi ketika kita hendak menanggung seseorang, siapkan. Kesiapan itu tidak nopo namine yang pertama perlu disiapkan adalah finansial ya otomatis. Finansial di sini di dalam ayat ini didahulukan warzuquhum fiha waqsuhum. Ini berarti kesiapan finansial yaitu berupa sandang dan pangan. Sandang dan pangan itu aku kuning gawe duit agak gawe bodong. Nggih. Terus itu terpenuhi waqulu lahum qaulan ma'rufa. Dan bagaimana kita setiap hari kenapa masih yo ditanggung sandang pangane nggih, tapi lek napa namine penanggung jawab niki lesane elek. Akhirnya nopo si yang diberi juga akan terus sakit hati, wis dikei ngrasani. Nah niki. Dan ini maka Allah memperingatkan sejak awal di dalam Al-Qur'an nggih. Di ayat-ayat ini cukup kita diperingatkan ketika kita menanggung sumber maisha seseorang, kita siapkan otomatis finansial juga, gitu, kemampuan manajerial kita terhadap finansial juga, terus mental juga. Berarti ya ilmu pengetahuan, kesiapan finansial, kesiapan mental ini penting. Wis sing ditokno gak sepiro nggih. Qaula ma'rufa yoga, ya wis sembuh lek wis mungkin. Warzuquhum fiha, kalau pengen barokah ikuti ini. Okay? Kalau kita menanggung kehidupan seseorang dan kita pengen apa yang kita lakukan itu barokah, barokah itu maksudnya ciri-cirinya nopo? Ciri-cirinya adalah kita merasa memang apa yang kita keluarkan itu memang harus keluar. Okay? Kemudian dan kita tidak lagi memusingkan bagaimana respon orang yang kita tanggung, bagaimana terima kasihnya orang yang kita tanggung itu sama sekali tidak menjadi beban kita. Nah kalau sudah seperti itu, berarti insya Allah kita sudah masuk pada level barokah. Otomatis panjang perjalanan nih. Ojo sampai dadi ngene. Wes aku iki gak iso berbuat baik, berarti aku gak usah lah aku nanggung sopo-sopo. Nah iki sing bingung no. Padahal khairun nas anfa'uhum linnas. Kita nggak bisa lepas, katakanlah kita usia dewasa, masih ada orang tua yang orang tua yang sudah dhaif ya, yang sudah lemah, nggak bisa cari uang, maka secara otomatis berubah jadi kita walinya. Penanggung jawab sumber penghidupannya adalah kita. Lek nang rumah sakit, wong tua loro mosok goleki wong tuane sing wis mati kan boten. Ini walinya mana ya? Otomatis anaknya lah jadi wali. Bagaimana dengan orang tua yang kita tanggung, ya? Dengan orang tua yang kita tanggung ini kita bisa memenuhi ayat ini warzuquhum fiha waqsuhum waqulu lahum qaulan ma'rufa. Ini sih ayat ini tujuannya adalah pada orang lain. Okay? Pada orang yang istilahnya di sini tidak ada hitop bahwa apakah yang ditanggung itu orang tua, anak kecil, anak kita sendiri, pasangan, ponaan, mboten enten. Pokoknya kalau ada orang yang kita tanggung, okay? Kita harus memenuhi 3 hal ini: sandang, pangan, kemudian sikap dan ucapan yang baik. Kayak kita wong tua wis sepuh, nggih, wong tua wis sepuh terus kemudian sudah tidak ada lagi sumber maisha selain dari kita, ya berarti kita wali nih. Bagaimana kita menjadi wali yang baik?
untuk orang tua. Yo kan apa-apane wong awak dhewe cuma ngramut wong tuwa sing awak dhewe yo gak hamil mosok anak dadi apa jenenge mengandung orang tua kan boten mungkin. Kita hanya tinggal menemani masa tuanya. Nggak ada yang tahu kok ternyata awak dhewe mati dhisik. Ini akan memberikan kesan yang baik nggih. Nek misale wong tuane sing mati dhisik, kita tidak akan menyesal. Karena punya waktu, nggih, punya waktu untuk khidmah ke orang tua. Wa qulu lahum qaulan ma'rufa. Aidu menjanjikanlah engkau hum pada sufaha idatan dengan janji jamilatan yang bagus. Ini yang dimaksud qaulan ma'rufa. Bi'a'ta'ihim dengan memberikan sufaha amwalahum pada hartanya sufaha idza rusdu ketika telah pintar, telah mampu siapa? Sufaha. Wabtalu dan mengujilah engkau, iktabaru artinya mengujilah engkau al-yatama pada anak-anak yatim qoblal bulugi sebelum balik fi dinihim di dalam agamanya al-yatama. Maksudnya menguji di sini mendidik ya. Wa tasarrufihim dan tasarrufnya al-yatama fi ahwalihim di dalam tingkah-tingkahnya al-yatama. Hatta idza balagu sampai ketika balik siapa? Al-yatama atau hatta idza balagu sehingga ketika sampai siapa al-yatama an-nikaha pada umur nikah. Aisoru artinya menjadi siapa al-yatama itu ahlan, ahli lahu terhadap nikah bil ihtilali dengan ihtilal ya, dengan mimpi basah awis ini atau balik umurnya. Wahwa adapun asin itu istiqmalu khamsa asyrota sempurnanya umur 15 apanya sanatan tahunnya inda Syafi'i menurut Imam Syafi'i. Jadi wabtalul yatama di sini kalau kita menanggung anak yatim maka si anak yatim ini harus dididik agamanya, kemudian kita tanggunglah tasarrufnya, kehidupan sehari-harinya, dididik juga tingkah-tingkahnya, adabiahnya, dan nggak semua orang dimampukan, dikuasakan. Kalau memang dimampukan oleh Allah, suatu saat mungkin diantara sampean ada yang dimampukan oleh Allah untuk menanggung anak yatim. Yang jangan sampai lupa adalah bagaimana mendidik si anak ini, mendidik adab, kemudian mendidik agamanya. Ini penting banget. Hatta idza balagun nikah terutama sing jenenge yatim yo berarti durung balik ya. Wis balik yo wis gak disebut yatim jenenge. Yatim itu yang ketika masih kecil kemudian ditinggal penanggung jawabnya ditinggal ayahnya atau ditinggal ayah ibunya. Nah ini maka si anak ini harus benar-benar ditanggung secara muanya, ditanggung semuanya, ditanggung semuanya. Maka kenapa di dalam Islam juga ada, Rasulullah juga pernah mengatakan bahwa seorang ibu yang membesarkan anaknya sendirian, juga sebagai penanggung jawab secara finansial, sebagai penanggung jawab pendidikan, itu dijanjikan akan sedekat 2 jari dengan Rasulullah. Kenapa? Karena apalagi kalau misalkan bapaknya mati gitu ya, yatim, di situ pahalanya double karena sebenarnya ibu ini kan tidak berkewajiban untuk menjadi kepala rumah tangga untuk tidak berkewajiban atas nafkah.
untuk anak ya. Sebenarnya kan ini kewajiban, bukan kewajibannya ibu. Pertama otomatis si ibu yang menanggung ya, yang menanggung secara materi, kepada anak. Nah ini di samping dia mendapatkan materi juga mendapatkan pahala karena sakjane duduk kewajibannya. Terus itu yang pertama. Itu sebagai penanggung jawab. Kalau misalkan si ayah ini meninggal, ya, ayahnya meninggal, otomatis di sini si ibu juga mendapatkan nilai dari mana? Dari merawat anak yatim. Merawat anak yatim. Dia masih anaknya dewe, tapi kan yatim, bapaknya bener. Maka fikih itu sangat-sangat jelas sekali. Nopo jenenge status keturunan niku yok nopo, carane penanganane, sumber nafkahnya seperti apa, penanggung jawabnya siapa, itu sangat-sangat jelas sekali Islam mengatur niku. Berarti kan transparansi sumber penghidupan manusia, istilahnya ngoten, pengaturan finansial di dalam Islam itu sebenarnya diatur juga. Gak ono kok ujuk-ujuk apa jenenge wis engko lek nikah rezekine diatur-atur dhewe. Kalau manusianya tidak ada daya pengaturan, yo gak dikei apa sing diatur. Niku sudah sudah ketentuan Allah nggih. Fadfa'u ilaihim amwalahum wa batalul yatama hatta idza balagun nikah, terutama kalau masih belum balik niki hendaknya dididiklah secara semuanya itu tadi. Nah otomatis kalau sudah balik baru dites lah nanti. Aisoru artinya menjadi siapa? Al-yatama umurnya niku. Kalau sudah mencapai umur 15 tahun ya berarti dia sudah masuk balik, harus mulai diajak komunikasi. Apakah akan saya tanggung terus? Kan statusnya yatim. Niki loh bijaksananya Islam. Bahkan ketika si anak ini adalah anak yatim yang kita angkat sebagai anak, di saat umur 15 tahun juga harus diberikan kebebasan untuk menentukan hidupnya sendiri. Apakah sampean ini akan saya tanggung terus? Rezeki kan sing ngerti apakah akan menjadi tanggungan saya terus atau sampean sudah bisa untuk mulai mandiri. Nah, nek sampean nanggung anak yatim masuk usia 15 tahun, areke kok ketok pinter, niki kudu dijak ngomong. Cek gak manja. Kebanyakan sing akhire arek yatim, wis yatim gak rumatun suwun, niku bukan salah si anak, bukan pertumbuhannya yang salah, tapi pola asuh daripada penanggung jawab ini loh yang sering lalai, melalaikan bagaimana Islam sebenarnya mengatur. Jelas ya Imam Syafi'i ini pun memberikan batasan pokok arek wis umur 15 tahun, arek lanang misalnya durung pernah mimpi basah tapi sudah masuk 15 tahun, oh berarti wis balik. Nek durung umur 15 tahun tapi sudah pernah mimpi basah, iku oh berarti iku ya wis balik. Ketentuan ini jelas. Kok ketok arek ini pinter umur 15 tahun sudah harus mulai dibicarakan. Bagaimana? Apakah ini hanya berlaku untuk anak yatim? Utamanya anak yatim karena duduk anaknya dhewe, Nek anaknya dhewe mawon lek iso ya wis mulai dijak ngomong sampean wis umur sakmene. Iki cukupnya duit itu cuma sampai umur 12 tahun. Sak marine iku golek duit dhewe. Mboten napa-napa tiyang sepak ngoten niku. Enggak apa-apa, enggak ada masalah. Transparansi seperti itu perlu dibicarakan. Bahkan disebutkan di dalam Al-Qur'an. Fa'in anastum, maka apabila melihat engkau, abasirtum artinya melihat engkau minhum dari al-yatama, rusdan pada pintar, solahan artinya baik, bagus, fi dinihim di dalam agamanya al-yatama, wa malihim dan hartanya al-yatama, fadfa'u maka menyerahkanlah atau menyerahilah engkau ilaihim terhadap al-yatama amwalahum pada hartanya al-yatama. Nah, ketoke pinter di sini mulailah dijalin komunikasi, mulai diberi uang saku yang istilahnya dia atur, entah diberi seminggu sekali untuk mulai ngatur. Sampai masih ambek anak dhewe disikapi ngeten nggih saged. Anak sudah mulai masuk usia remaja, wis gak wayahe dikei bendino sak butuhe 2000, mungkin zamane sampean duwe anak jange wis
10.000 paling yo misan zaman saiki arek sekolah SD ku sangunge sedina 20.000. Aku bisa bagi tukang cukup. Jadi seperti itu nggih, masih yo napa jenenge? Nanti kalau sudah masuk usia remaja, usia belasan tahun, kok ketoke areke pinter, ini harus sudah mulai napa nggih diberikan sesuai dengan haknya. Kita yang lebih dewasa tentunya tahu. Oh, sik dimulai teko dikei sak minggu bisa. Kok ternyata iso ngatur, nggih. Setahun berjalan, setahun 2 tahun berjalan, ditingkatno wis iki gawe sak wulan. Nah, seperti itu. Fadfa'u maka ilaihim nggih amwalahum wala ta'kulu dan jangan makan engkau pada amwal ayyuhal awliyai wahai para wali, orang-orang yang penanggung, israfan dalam keadaan israf melewati batas, biwiri hakim dengan tanpa hak. Halun adapun israfan itu hal. Wabidaron dan dalam keadaan tergesa-gesa, ay mubadirina artinya tergesa-gesa ila infaqiha terhadap menafkahkan amwal makhofatan karena khawatir. Wabidaron ayat baru pada untuknya telah dewasa siapa? Al-yatama. Wah, dhewe wis kesusu. Oh, fisike areke gede, mesti mampu iki langsung. Sing maune dikei sedina 10.000 moro-moro pas sampean belum tahu ini kapasitas si anak untuk menanggung uang itu seperti apa. Sampean kesusu ngekekno dalam jumlah yang besar. Langsung dikei jatah bae sak minggu misalnya. Ini enggak boleh. Ini yang tidak boleh. Larangan israfan wabidaron ayat baru ini maksudnya gopo awak dhewe. Oh, wis gede berarti wis iso iki dikei dhuwit sing akeh. Durung mesti, nggih. Rusyada'u artinya telah pintar. Maksudnya awak dhewe nyongkoe salah sangka kecepeten. Fayal zamu maka wajib bagimu apa taslimaha menyelamatkan amwal ilaihim terhadap al-yatama. Waman adapun orang itu karena yang ada siapa man minal auliyai dari penanggung itu gonian orang yang kaya fal yasta'fif maka hendaknya menjaga siapa man. Ayyaifu artinya menjaga siapa man amma lil yatimi dari hartanya anak yatim. Wayang tani'u dan hendaknya mencegah siapa man min aklihi dari makan hartanya malul yatim. Pada ayat ini cukup menunjukkan yang disanggupkan untuk menanggung anak yatim itu tidak hanya soal kaya. Bahkan kadang-kadang orang yang nggak punya apa-apa tapi punya hati yang besar untuk membesarkan anak yatim, ada banyak juga seperti ini. Ini juga malah lebih aman. Yang dikhawatirkan di dalam ayat ini justru ketika seseorang kondisi finansialnya baik, nanggung anak yatim, akhirnya hartanya kecampur sampai hartanya anak yatim. Artinya apa? Al-Quran mengajarkan cukup menunjukkan kepada kita bahwa kemampuan seseorang di dalam sesuatu niku mboten dibatasi oleh apapun. Gusti Allah ngersakno wong iku gak duwe apa-apa tapi atine gede untuk membesarkan anak yatim. Ternyata dia punya pola asuh yang baik sehingga si anak yatim ini bisa menjadi seseorang misalnya. Cerita seperti ini juga banyak terjadi. Kan ngoten. Nggih kan? Contohnya koyok bagaimana Abi tumbuh besar. Nggih. Sing duduk sapa-sapa. Wis wong tuane wis gak ono, ditanggunglah kali mbae. Padahal di dalam napa namine di dalam ceritanya mbah sing momong Abi niku bukan asli orang situ. Jadi mbae Abi niku Mbah Jaler dipek mantu kali kiai. Dipek mantu Mbah Yai Saubari. Terus Mbah Yai Saubari niku mboten niki
nggih bapake Abi nggih. Niki apa ya mbahe nggih. Dipek mantu kali Mbah Yai Sobari, terus mari ngono si Mbah niki sedo, Mbah lanang niku sedo, Mbah lanang berarti Mbah Buyut lanang nggih. Mbah Buyut lanang niki sedo, Mbah Putri niki milih tinggal nanggone desane sing lanang. Artinya di desa tersebut bukan kok kelahiran asli situ mboten. Tapi sakjane mantu teng desa niku. TKT bulat untuk membesarkan putra-putrane mbah saking Abi ya. Untuk membesarkan anak-anak yatim ya, motivasinya hanya cuma aku sing iso didik arek telu iki kan. Abi itu 3 bersaudara ya. Cilik-cilik wis ditinggal tiyang sepahe pun boten tiyang sepahe. Jadi kemudian diasuhlah oleh seorang mbah, yo gak duwe apa-apa. Nang desa itu pendatang kan. Tapi disanggupkan untuk membesarkan anak-anak yatim. Nah di sini maka tidak terbatas. Justru yang dikhawatirkan ketika orang ini punya kemampuan ngasuh anak yatim hartanya campur. Ini yang dikhawatirkan. Jelas di dalam ayat ini cukup memberikan kebesaran hati bahwa semua orang akan dimampukan kok untuk itu. Nah, ini tergantung seberapa besar hatinya. Maka perlu ngukur, ojo berusaha-berusu. Nggih, wong sampean gak sabaran ambek arek cilik sok-sokan. Wis tak tanggungi anake wong nggih, anake wong diseneni ae sak bendino. Itu yo gak akan mendidik apa. Kalau kita belum cukup selesai mengenali diri kita, enggak masalah Mas yo sampai tuwek sampean hanya sibuk untuk mencoba mengenali diri sembari terus bertumbuh, belajar terus setiap hari mboten enten masalah. Niku jauh lebih baik daripada sok-sokan nanggung wong tapi lesane iki gak iso terjaga. Waman kana gonian falyastaqfif. Waman dan adapun orang atau minal aulia, nggih. Orang-orang yang menanggung itu karena ada siapa man itu fakiran orang fakir, falyakul maka hendaknya makan siapa man minhu dari malul yatim bil ma'rufi dengan baik. Bil ma'rufi dengan baik, biqudroti biqadri ujroti amalihi dengan kadar upahnya perbuatan nyaman, dengan kadar upah perbuatan nyaman. Misalkan kita tergolong orang yang biasa-biasa saja atau bahkan di sini dikatakan waman kana fakiron, kalau misalkan fakir tapi nanggung anak yatim, nah berarti mriku boleh nggih hartae ya wis apa sing didapat iku dipangan bareng-bareng ambek anak yatim. Fa idza dafa'tum ilaihim amwalahum wallahu a'lam. Al-Fatihah.